Kawasan wisata Kawah Putih Ciwidey ini tidak hanya menyajikan pemandangan danau dengan warna air putih kehijauan, tapi di tempat ini juga teman-teman bisa menikmati sunrise point di Sunan Ibu, kemudian juga bisa trekking santai ke Sunan Rama, dan juga bisa menginap dan menikmati suasana alam di Apache Glamping dengan pemandangan perkebunan teh. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana suasana di area wisata kawasan Kawah Putih ini, silahkan ikuti video ini sampai akhir. Di perjalanan kali ini kami berangkat dari Jakarta Selatan mulai dari jam 9 pagi, melewati tol Lingkar Luar, nanti akan mengarah ke tol Cipularang. Nanti kita juga akan informasikan berapa biaya tol dan bensin sampai dengan ke Ciwidey. Sampai di tol MBZ, jarak ke Ciwidey masih sekitar 165 km. Estimasi sampai di Ciwidey itu sekitar jam 13.04, masih 3 jam 39 menit lagi. Karena ini long weekend juga ya, jadi lumayan cukup macet. Suasana libur panjang menuju arah Bandung dari Jakarta ini di hari libur Waisak lumayan cukup padat ya, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya itu dari Jakarta sampai Cileunyi, kalau jalanannya lancar itu bisa ditempuh 2 jam. Sekarang 2 jam baru sampai tol Kalihurip. Dan ini estimasi waktu sampai ke Ciwidey sekitar 2 jam 40 menit. Dari sini jaraknya sekitar 106 km. Jam 11.40 kita sudah sampai di rest area Travoy di Cipularang. Rencananya mau istirahat dulu karena ini perjalanan sudah sekitar 2 jam 40 menitan. Dan bisa dilihat ya suasana di long weekend ini, di libur Waisak. Di sini kendaraannya padat banget. Ini sampai mau masuk ke rest area juga. Di KM 88 Travoy ini antriannya lumayan cukup panjang. Bisa dilihat juga ya di sebelah kanan untuk jalur tolnya, kendaraannya juga lumayan cukup padat. Oke, kita lihat ya suasana di rest area dari rest area kilometer 88 Travoy. Oh, parkir bisa nih lurus di SPBU. Kalau kendaraan kecil ke kiri juga bisa, tapi memang kelihatannya cukup padat. Kita tidak sempat istirahat nih karena parkiran di area Travoy 88A ini penuh banget, gak kebagian parkiran. Tadi diarahkan ke pom bensin oleh security-nya, tapi begitu nyampe pom bensin ternyata penuh, dan akhirnya ini kita sampai harus masuk ke jalan keluar dan lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi deh, nanti kita lihat rest area di depan lagi. Barangkali masih ada yang kosong untuk ada parkir. Udah jam 12.55, hampir jam 1. Perjalanan sampai dengan keluar Pasir Koja ini di 4 jam. Sampai ke lokasi Ciwidey kurang lebih sekitar 42 km lagi. Dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam 41 menit ya kalau dilihat dari
Tadi dari keluar Pasir Koja sampai dengan gerbang tol Soreang ini jaraknya kurang lebih sekitar 10 km. Nah, ini dia gerbang tolnya ya teman-teman. Di sini ada 4 gerbang tol untuk pintu keluarnya. Kita lihat ya untuk biaya tolnya di sini, kalau dilihat itu golongan 1 dari Kalihurip Utama 1 itu 58.500. Kita lihat ya, apakah benar nih 58.500. Betul ya, 58.500. Tadi udah 44.000. 102.500. Jadi total udah 122.500. Biaya tolnya dari Pondok Pinang, Jakarta Selatan sampai dengan keluar tol Soreang itu di 102.500. Dari keluar pintu tol Soreang tadi di sini kan ada Tugu nih di sebelah kiri, Tugu Kujang. Nah, ada lampu merahnya nih di sebelah kanan, kita ambil ke arah kanan menuju ke arah Ciwidey. Karena kami tadi belum sempat istirahat di rest area dikarenakan area parkirnya penuh, akhirnya kami istirahat di rumah makan Nafis. Ini jaraknya sekitar 4 km dari gerbang tol Soreang. Nah, di sini menu makanannya cukup lengkap ya teman-teman, dan harganya juga masih terjangkau. Nah, untuk area makannya ada di area depan, kemudian ada di area belakangnya yang lesehan ya. Kalau tadi di area depan itu meja dan kursi, nah kalau di belakang di sini ada area lesehan. Dan ada di area atasnya juga ya teman-teman. Kemudian di tempat makan ini juga sudah ada musolanya dan ini cukup luas. Dan ini dia menu makanannya ya teman-teman. Nah, dari sini sampai ke Kawah Putih itu sekitar 1 jam perjalanan lagi. Sekarang sudah jam 15.20, kurang lebih udah sekitar 6 jam 30 menit perjalanan dari Jakarta. Sekarang sudah mendekati area Ciwidey, Kawah Putih Ciwidey ya. Ini jaraknya tinggal sekitar 600 meteran lagi. Nah, di jalanan Ciwidey ini konturnya seperti ini ya, banyak tikungan. Tapi untuk kondisi jalannya aman, ini bagus. Jarang yang berlubang juga. Tergolong mulus ya untuk jalannya. Oh, ada area glamping juga di sini. Banyak petik stroberi langsung di sini ya, banyak kebun stroberi di pinggir jalannya. Ada campsite di beberapa area juga. Nah, ini sudah mendekati dari kawasan menuju ke Kawah Putih, karena nanti kita akan menginap di Apache Glamping di area Sunan Ibu. Ini dia pintu masuk menuju Kawah Putih. Gerbang menuju
Seperti ini ya teman-teman, suasana di area parkir dari kawasan wisata Kawah Putih. Nah, di sini itu luas sekali teman-teman untuk area parkirnya. Nah, untuk yang menginap di Apache Glamping atau bagi teman-teman yang melakukan pembelian tiketnya online, jadi kita harus tukar dulu tiketnya di front office-nya ya teman-teman. Ini ada di area depan sini. Nah, kalau teman-teman bawa mobil bisa juga parkir di depan dari front office-nya. Nah, di sebelah kanan sini teman-teman. Nah, untuk office-nya ini ada di sebelah kiri. Jadi untuk yang ke Apache Glamping atau yang melakukan pembelian tiketnya online untuk menuju ke Kawah Putih, teman-teman bisa tukar tiketnya di area office-nya sini ya teman-teman. Nah, kalau booth tiket tadi yang ada di depan, loket tiket yang ada di depan area parkir, itu merupakan tiket untuk pembelian langsung yang menuju ke area Kawah Putih. Kalau ini khusus untuk pembelian online dan yang booking untuk ke Apache Glamping. Ini kita mau ke atas. Siap. Ya. Langsung ya? Jaraknya 5 km nih. Jalanan mulai menanjak. Tadi tanya-tanya kan kalau misalkan di Apache boleh keluar lagi nggak nanti malam gitu, atau misalkan mau bolak-balik boleh, tapi disarankan kalau untuk malam hari itu jangan bolak-balik katanya, karena kondisi penerangannya di sini kurang, jadi hanya mengandalkan penerangan dari kendaraan, nggak ada lampu jalannya ya di area kawasan Kawah Putih ini. Untuk kondisi jalannya sendiri seperti ini ya, masih tergolong bagus lah, meskipun ini jalanannya tidak mulus ya, ada berlubang. Nah, kalau nggak bawa kendaraan, naik kayak angkutan seperti ini nih, Ontang Anting, disebutnya di sini Ontang Anting. Tapi kesininya lumayan bagus nih. Jaraknya ini sekitar 5 km dari Jalan Raya Ciwidey tadi ya. Jadi lumayan lah, mungkin sekitar 30 menitan kita bisa sampai di area Kawah Putih dan di area Apache Camping yang ada di sekitaran Sunan Ibu. Suaranya ini agak berisik ya teman-teman dari kendaraan, soalnya ini jendelanya saya buka. Dan ini saya akan videokan lengkap ya, dari mulai gerbang masuk ke Kawah Putih sampai dengan nanti di lokasi wisata Kawah Putih dan Sunan Ibu, biar teman-teman tahu juga bagaimana kondisi jalan sampai dengan ke Sunan Ibu. Pada perjalanan kali ini dari Jakarta sampai dengan ke Kawah Putih Ciwidey, di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 7 jam. Jadi lumayan cukup lama dan banyak titik macetnya ya di beberapa lokasi setelah keluar dari tol Soreang. Nah, di sini jangan ngebut-ngebut sepertinya ya, karena tiba-tiba nih ada jalan yang berlubang kayak gini nih. Harus benar konsentrasi pas nyetirnya ya teman-teman. Karena bisa dilihat tiba-tiba ada lubang gitu kan. Tapi jalanannya menanjak tapi nggak terlalu ekstrim ya, masih aman. Nah, ini udah ada yang dibagusin lagi jalannya, ada yang masih jelek juga tadi. Kalau melihat kondisi jalanan yang seperti ini ya,
Kayaknya mobil ceper juga ya, sedan kayak gitu, ini masih bisa lewat sini. Nah, untuk yang menginap di Apache Camp itu sudah dapat tiket masuk juga untuk kendaraan ya, jadi nggak dikenakan biaya masuk lagi karena udah termasuk di biaya penginapannya. Kemudian udah dapat tiket masuk juga ke Kawah Putih untuk 4 orang, karena kapasitas si Apache-nya juga itu untuk 4 orang ya, tapi bisa dimaksimalin sampai 5 orang, ada extra bed. Suasananya nyaman banget ini ya, sepi, sama sekali nggak ada lalu lalang orang yang jalan kaki di sini, nggak ada ya. Ini saya rekam dari awal ya, dari tadi pas pintu masuk, biar kita bisa tahu sampai ke atas itu berapa menitnya, nanti kita bisa tahu teman-teman. Minibus kayak gitu masih bisa ya teman-teman ke area ini Kawah Putihnya. Tinggal sisa 4 km lagi, tiap 1 km dikasih tanda. Jalanannya juga ini cukup lebar ya, jadi untuk papasan juga aman. Kalau lihat di map ini 3,9 kilo lagi. Udah jam 4 tapi masih ada kendaraan yang ke atas ya, masih ada ontang-anting yang mengantarkan wisatawan ke atas teman-teman. Mungkin tutupnya sampai jam 5 ya, nanti saya coba cari tahu dulu. Bagus lagi nih jalannya.
kecuali ada tikungan tajam di tanjakan, ada markanya ya, tikungan tajam. Tadi harus hati-hati tetap ya, harus konsentrasi nyetirnya. Ada peringatan rawan pohon tumbang. Jadi kalau cuacanya berangin atau hujan, lebih baik menunggu dulu ya di area parkir di bawah. Jarak tinggal 2 km lagi ke Kawah Putih. Sejauh ini jalanan masih aman, masih bagus. Udaranya sejuk ya, di sini tuh nggak perlu pakai AC, tinggal buka jendela aja nih, udah seger banget.
Apache-nya masih lurus lagi sepertinya ya. Banyak banget nih, banyak pengunjung bahkan dari luar. Banyak dari luar negeri juga, ada tour guide-nya pakai bahasa asing. Mungkin tetap di sini kali ya. Pak, mau ke Apache? Mau ke Apache? Apache. Ke atas ya? Ya. Nah, ini kita mau ke Apache, jadi ke atas lagi. Nah, kalau untuk jalanan ke Apache mulai nih, di sini jalanannya agak Cuma dikit doang. kurang bagus ya. Tapi kayaknya cuma dikit kesananya tuh. Kelihatan di depan itu udah dicor ya. Kayaknya dikit. Cor ya. Karena ada di balik bukit ini ya. Nah, dari sini udah kecium sih bau belerang gitu. Karena kawah putihnya ini ada di sebelah kanan. Ini agak nanjak sih. Nah, kalau dari sini sih udah nggak ada petunjuk ke arah mana ya. Ikutin jalur aja. Jelek. Jalanannya jelek ke sini. Tapi udah ada listrik ya, ini udah kelihatannya tiang listriknya. Mungkin ada perkampungan ya nanti di seberang sana. Kalau dilihat dari gambarnya sih kemarin ada perkebunan teh juga di sekitaran sini tuh ya. Jadi di long weekend itu dari Jakarta sampai ke sini ya, ke Apache. Tadi sih butuh waktu sekitar 7 jam lah bermudik. Nah, ini ke arah Sunan Ibu juga, ke area sini. Jalanannya rusak benar-benar rusak ini jalanannya, nggak bisa ngebut-ngebut ya. Kalau yang ceper kendaraannya sih nggak bisa lewat sini nih. Sini udah 17 menitan dari jalan raya tadi, dari mulai pintu masuk Kawah Putih. Di map tinggal 300 meteran lagi sih. Oh, ini dia persimpangannya nih teman-teman, udah kelihatan di depan menuju ke area Apache, Lemping dan Sunan Ibu. Nah, untuk ke Sunan Ibu, titik pendakiannya itu dari Apache ke Lemping ini. Bilang lurus juga bisa, nanti belok kanan juga bisa, tapi lebih nyaman yang di area sini katanya, di sebelah kanan sini parkirnya. Oke, kita lihat ya.
nggak ada yang jaga, kosong. Bagus, ada tamannya juga nih, banyak bunga-bunga di sini. Tahu nih dapat tendanya itu ada 3, tapi kita nggak tahu dapat yang sebelah mana. Wow. Muter aja dulu lah. Nah, ini parkiran di area Sunan Ibu. Kita mau coba trekking ke Sunan Ibunya ya. Soalnya kalau pagi-pagi trekkingnya nanti nggak bakalan kelihatan jalurnya seperti apa. Nah, untuk jalur trekkingnya ini udah bagus sih. Ini udah di tembok seperti ini nih. Ada yang pakai paving block juga. Nah, jadi untuk area campingnya ini ada di bawah sini. Seperti ini ya teman-teman kondisi jalur trekking menuju puncak Sunan Ibu. Di sini saya akan videokan sampai ke atas ya teman-teman. Dan di atas juga ada 2 tempat untuk menikmati sunrise. Yang pertama di garden rooftopnya Sunan Ibu, kemudian yang keduanya di puncak Sunan Ibunya ya teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan sampai ke atas. Jadi bagi teman-teman yang ingin liburan ke puncak Sunan Ibu sudah tahu nih kondisi jalanannya seperti apa. Garden rooftop. Nah, kesini ke puncak. Kalau kesini ada lagi nih sunrise point. Kita kesini dulu. Ini bekas hujan tapi jalanan masih aman sih.
kalau puncaknya itu ada di sana. Nah, tadi kita dari arah sini nih. Kita dari arah sini tadi. Kemudian di sini ada garden rooftop. Nah, ini garden rooftopnya di sini. Kemudian di bawah ini Sunan Ibu. Bukan Sunan Ibu ya, ini Kawah Putihnya ada di bawah sini. Kalau untuk Sunan Rama itu ada di atas sini. Jadi kalau mau ke atas itu, kita harus naik dulu ke sini. Sunan Ibu puncaknya ada di sini. Habis itu turun ke sini. Area Kawah Putih baru naik lagi nanti ke atas ke sini. Ke Sunan Rama. Nah teman-teman, untuk trekking ke puncak Sunan Ramanya akan saya buatkan video terpisah ya teman-teman setelah video ini. Nah, dari garden rooftop ini lebih dekat ya ke area Kawah Putih. Nah, dari sini bisa terlihat bawah. Nah, ini dia pengunjung Kawah Putih itu ada di sini. Dan sini juga ada tamannya ya. Nah, ini dia tamannya yang ada di garden rooftop Sunan Ibu. Nah, ini lantainya pakai kayu, pakai bambu seperti ini ya. Kalau di Sunda ini namanya talupuh. Jadi dari sini deket banget ya ke Kawah Putih. Coba kita jalan sampai ke ujung dari garden rooftopnya. Dan ini dia ujungnya ya. Nah, di sini juga ada jalur pendakian dari bawah ya sepertinya. Nih, di sini. Kalau tadi kita datangnya dari sini nih, sebelah kiri. Oke, kita lanjut ke bagian atas ya. Mau coba ke puncaknya di sini nih. Atas sini nih, mau coba ke atas puncak Sunan Ibu. Dari garden rooftopnya Sunan Ibu, kita mau lanjut ke arah puncaknya ya. Jadi ada jalan yang udah bagus juga ini. Sudah dicor seperti ini ya. Nah, di sini saya mau coba ke atas ini. Karena ini puncaknya Sunan Ibu. Jadi kalau ke Sunan Rama turun lagi. Ya, ke Sunan Rama itu turun lagi nih. Jadi dari atas puncak sini turun lagi ke bawah, terus puncaknya tuh ada di sini nih. Ibu dan Rama, Ibu Rama jadinya. Kalau bahasa Sunda ibu bapak berarti ya. Tadi naik dari bawah itu kurang lebih sekitar 15 menitan ya. Ini tembusannya. Ya, tembusannya yang tadi itu dari situ.
Nah, ini dari Garden Rooftop tadi. Kemudian ini dari arah Apache Glamping. Dan ini arah ke puncak. Nah, sebelum sampai ke puncak, di sini ada tempat nongkrong ya, tempat duduk. Dan ini view-nya langsung ke Kawah Putih. Nah, kalau dari sini kelihatannya jadi lebih dekat lagi ya ke Kawah Putihnya. Nah, untuk Kawah Putih bagian sebelah sini, ini masih mengeluarkan asap. Oke, kita akan nanti lanjut naik ke puncaknya Sunan Ibu ke atas sini. Nah, kita lanjut ke atas ya dari sini. Masih nanjak lagi ya di sini. Tinggal beberapa ratus meter lagi kita udah mau sampai ke puncak. Nah, di sini juga ada view-nya ya. View bagus nih dari sini. Cuman dilarang bersandar ya karena ini lumayan tinggi. Ini untuk kapasitas view deck-nya untuk 5 orang. Oke, kita lanjut ke atas ya. Sekarang udah jam 5 sore. Ini ada pohon tumbang kayaknya baru. Dan ini nih, temboknya ini pecah karena ketimpa pohon ini nih. Seperti ini ya teman-teman kondisi jalur trekking menuju puncak Sunan Ibu. Jadi sampai ke atas pun ini kondisi jalanannya masih cukup bagus. Nah, sudah terlihat ya puncaknya, tinggal sedikit lagi. Kemudian sebelum sampai puncak di sini ada bekas dek juga ya, dan ini view-nya ke Kawah Putih. Nah, dari sini sudah cukup dekat menuju ke puncak Sunan Ibu. Karena ini sudah sore ya, pengunjungnya sudah pada pulang. Dan tadi kalau lihat di plang untuk pengunjung ke Sunrise Sunan Ibu itu sampai jam 8 pagi ya. Karena dari jam 8 pagi itu sudah tidak ada lagi ontang-anting yang sampai ke Sunan Ibu. Jadi teman-teman kalau mau ke sini setelah lewat jam 8 itu harus jalan kaki dari Kawah Putih. Dan ini dia puncak Sunan Ibunya. Nah, di sini ada petilasan teman-teman yang di pagar bambu ini. Nah, dari atas ini bisa terlihat seluruh kawasan wisata di area Kawah Putih. Untuk ketinggian di sini itu di 2343 mdpl ya untuk ketinggian di puncak Sunan Ibu. Seperti ini ya teman-teman suasana di puncak Sunan Ibu di kawasan wisata Kawah Putih. Nah, ini dia area puncaknya. Kemudian ini ada jalur lagi menuju ke Sunan Rama. Nah, area puncaknya ini di sini lumayan cukup banyak ya kapasitasnya. Bisa banyak orang di sini. Dan biasanya untuk menyaksikan sunrise itu ada di area sini teman-teman. Nah, jadi nanti besok itu sunrise munculnya dari sini. Nah, dan di bawah ini ada Kawah Putih. Di Garden Rooftop ya, dari Sunan Ibu. Terus tadi kita juga sempat dari atas nih, dari puncaknya Sunan Ibu. Terus kita mau jalan ke jalan sini nih. Kalau tadi kan lewat bawah ke kanan. Ini tadi yang dari persimpangan itu ke kiri.
Ini sudah sore ya, sudah jam 5 lewat. Nah, ini pertigaan yang tadi ke Gardon Rooftop itu ke kiri. Terus ini ke arah jalan pulang ke bawah. Jadinya lebih dekat. Oke, kita lanjut nanti ke area kamar glampingnya ya. Sudah sampai di parkiran Apache Glamping lagi ya. Kita mau lihat review kamar glampingnya. Di sini ada 3 unit, ini 1, 2, dan ini satu lagi 3. Nah, masing-masing glamping itu kapasitasnya 4 orang ya, bisa maksimal sampai 5 orang. Nah, kita dapat yang di tengah ini. Nah, ini ada yang bolong nih kebetulan di sini. Ini dia glampingnya seperti ini ya. Nah, untuk di ruangannya dapat apa aja kita lihat ya. Nah, untuk di area kamar glampingnya, di sini dapat air mineral, ada 2 nih. Ini udah tinggal setengahnya, yang itu masih full. Kemudian untuk kamar tidurnya, untuk tempat tidurnya di sini ada 4, 1, 2, 3, 4 nih. Kemudian ada penerangan juga di sini ya pas pintu masuk. Dan ini cukup tinggi untuk langit-langitnya. Nah, pemandangannya dari glamping ini ke area perkebunan teh. Ada saran juga nih bagi teman-teman yang menginap di Apache Glamping, jika ingin ke kamar mandi pagi-pagi diusahakan sebelum jam 3 pagi ya teman-teman. Karena toiletnya ini gabung dengan toilet pengunjung yang mau kejar sunrise ke Sunan Ibu. Jadi antriannya bisa sampai 30 menitan. Oke, sekian videonya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai trekking dari Sunan Ibu menuju ke Sunan Rama. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.